Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma 'allala ma taqaddama biqaulih. Maka kare-kare akabai alasan musannif ma da bareng taqaddama sampun kada panapa-ma biqaulihi kalaban tabuna musannif la yukhrijuka 'anil wasfi illa syuhudul wasfi. La yukhrijuka tak makluar kada sambian anil wasfi dari sifat ay ansa an awsafi nafsika tegese dari banyak-banyak sifat aban sambian kal kibri akatia sombong wal ujbi ban ujub illa syuhudul wasfi kecuali pana penyakseh sifat ay syuhudu sifati rabbika tegese nyakse banyak-banyak sifat pengirana sambian ka'azamatihi akatia sifat agung rabbuk. Fal wasful madhkuru awalan huwa wasful abdi wal madhkuru thaniyan huwa wasful rabbi. Fal wasfu maka tining sifat al-madhkur sebut awalan dalam sepertama huwa wasful abdi panikah sifatah kabulah wal madhkuru bantining sifat sebut sanian dalam senambeng dua huwa wasfur rabbi panikah sifat pangiran. Wa hadhihi qa'idatun kulliyatun syamilatun lima taqaddama wa li ghairihi fala khuruja lil 'abdi an sifati nafsihi illa bi syuhudihi li sifati rabbih faman syahida kibriya al haqqi lam yabqa bihi kibrun wa man syahida ghinahu lam yabqa lahu ghinan wa man syahida qudratahu lam yabqa lahu qudratuhu فيبقى بربه لا بنفسه فإن من شهد أوصاف ربه لم يبقى له خير خبر عن نفسه. وهذه من panika saya sebut qaidatul panika situ wahda kulliyatul sebut kulli berlaku setelah syamilatun sama kalima ikali perkara taqaddam sampun keada pada bapa wali ghairi ibn lain nama fala khuruja maka tada keluar lil abdi ikali kabulah an sifat nafsihi dari banyak sifat abdi illa bisyuhudi kecuali kalau benyaksena abdi li sifati rabbi dak kebanyak-banyak sifatah pangeran abdi faman maka pasara orang syahida senyaksee pasara man kibriya al haqqi dak ke sifat sombongah pangeran zat semahak lam yabqa maka tak kareh bihi kalaban abman kiburun panapa sifat sombong
wa man ban pasra orang syahida senyak se atau siningale pasra man khina huda kasokina al-haq lam yabqa maka tak kareh lahu ikan di man ghinan pada sifat soki wa man ban pasra orang syahida senyak se pasra man qudratahu da ke sifat kekuasaan Allah lam tabqa maka tak kareh tak tersisa lahu ikan di iman kudratun pada sifat kudrah sifat kekuasaan faya baqa maka tetap pasal aman bi rabbih kalaban pangiran aman la bi nafsihi punten kalaban aban man fa inna man syahida awsafa rabbih lam yabqa lahu khabarun an nafsi fa inna man maka saungguna orang syahida senyak se pasal aman awsafa rabbi dak banyak-banyak sifat pangiran man lam yabqa maka tak kali lahu ikan di man khabarun panapa khabar atau ceritah an nafsihi dari aban man an nafsihi dari aban man. Jadi tawadhu yang hakiki adalah tawadhu yang muncul yang tumbuh karena melihat menyaksikan sifat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tawadhu seperti yang kemarin memposisikan diri sesuai dengan status kita. Manusia adalah manusia. Jangan memposisikan diri sebagai Tuhan. Seorang hamba manusia adalah hamba Allah, jangan memposisikan sebagai zat yang maha kuasa. Oleh karena itu seorang hamba tidak mungkin lepas dari sifat-sifat kehambaannya, dari sifat-sifat nafsunya, kecuali dia sudah mampu melihat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sifat keakuan ini ya. Jadi manusia kan punya sifat ananiyah, punya sifat keakuan. Ini karya saya, ini muntah karena saya tidak akan berhasil. Ini kan sifat keakuan. Nah, kita tidak akan bisa lepas dari sifat-sifat seperti ini. Sombong, ujub, heran kepada diri sendiri, takjub ya. Tidak akan bisa lepas dari ini kecuali kita sudah mampu melihat dengan hati sifat-sifat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu. Orang yang sudah mengetahui kekuasaan Allah, ya maka dia tidak merasa paling berkuasa. Ya. Allah punya maha sifat yang maha kaya, maka dia tidak akan merasa paling kaya. Allah punya sifat ilmu, maka dia tidak akan merasa punya orang yang paling alim dan seterusnya. Ini hanya contoh ya. Jadi itu. Jadi man arafa nafsahu arafa rabbahu ini juga penting. Jadi memposisikan diri. Firaun itu ya karena tidak mengetahui tadi sebagai manusia, tapi dia malah memposisikan diri sebagai Tuhan. Karena tidak mampu melihat kebenaran, tidak mampu melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah sesuatu yang mampu melepaskan seorang hamba dari sifat-sifat nafsunya, sifat-sifat keakuannya itu. Jadi itu. Jadi sifat ini akan hilang ketika kita mengenal Allah, mengenal kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak mampu melihat itu, maka dia akan memposisikan sama dengan Allah adalah merasa dirinya paling alim, padahal Allah Maha tahu, Maha punya sifat ilmu. Allah Maha kaya, dia merasa paling kaya. Allah Maha punya sifat jamil, punya sifat keindahan, ketampanan, sehingga dia akan merasa kalau tidak mampu melihat ini, manusia akan merasa dirinya paling tampan, paling cantik. Gitu. Al-mu'minul kamil yushhiluhu tsana'u 'ala Allah an ayyakuna li nafsihi syakiran. Al-mu'min tining orang iman al-kamil sempurna. Yushilu paneka merepot hudaka mu'minul kamil as-sana'u 'ala Allah, panapa mucih daka Allah, ay wasfuhu takasa mucih daka Allah bil awsafil jamilah
kalaban banyak-banyak sifat bagus. Wa nisbatul awsafil hamida ilaihi an ayyakuna nafsihi syakiran. Wa nisbatul awsaf tining anisbataki banyak-banyak sifat al-hamidati se epoci ilaihi dak ka Allah an ayyakuna pani kejauh dari kutubadah pasera mukmin li nafsihi ekan diaban mukmin syakiran panika asyukur ay muazziman laha tegesa ngakungaki laha dak ka nafsihi binisbatil af'adil jamilah kalaban abang saki banyak-banyak kelakuan al jamilah sebagus wal ahwalil hamidati ban banyak-banyak ahwal keadaan al hamidah seepoci ilaiha tabadaka nafsun fa idza qala ana sallaitu aw sumtu wa nasaba al-af'al al-jamila ilaihi lam yakun mu'minan fa idza qala maka nalika ngucap pasada mukmin ana sallaitu tining kaula sallaitu paneka aswat kaula aw sumtu atau apa sekaula wa nasaba bana bangsa aki panapa pasada mukmin al-af'al al-jamila ada banyak-banyak kelakuan al-jamila sebagus ilaihi tidak ke mukmin lam yakun maka tak berada pasada mukmin mukminan paneka mukmin yang sejati lianna dzalika fi'lullah ta'ala wal 'abdu mudhhirun lidzalika faqat lianna dzalika kana saungkeun ka saya sebut fi'lullah sallai au sumtu ila akhirih fi'lullah ta'ala paneka pangkebain Allah ta'ala wal 'abdu tining kabulah muzhirun panika menampakkan al-zahiraki lidzalika daka disafi'alullah faqat malalah zahara padang fihi dalam abdun al-fi'lu panapa kelakuan fala makna maka tada panapa makna dil isyghal ikan di merepot bisana kalaban mucih adal muzhir atas orang senampaki kelakuan anis sana dari jauh dari ngalem jauh dari muci alal fa'il tepedekah zat se alaqah al mu'ti se aparing tordat se aparing al mannan se banyak se aparing kenikmatan sebanyak fal mu'minul kamil maka tining orang seiman al-kamil sesempurna la yunsibu panika ta abang saaki pasal mukminul kamil al-af'al al-hasanah banyak-banyak kelakuan sebagus wal ahwal al-saniyata ban banyak-banyak ahwal as-saniyah setengki ila nafsihi daka ban mukminul kamil wala yaltafit ban ta atole ta ale tolian pasal mukminul kamil ilaiha tapadaka nafsihi fayakunu maka pada pasara mukminul kamil lahada ka nafsihi syakiran panika asyukur ay muazziman tegesa ngakungaki bal yaghibu bali samar pasara mukminul kamil an zalik dari kadisa saya sebut bin nisbatiha kalaban abang saaki al af'al wal ahwal ila mujidiha daka sema badah zat sema badah al ahwal al af'al wal ahwal wa munsyiha ban se anombuaki al af'al wal ahwal wa wallahu ta'ala wa tining mujiduha wa munsyiha Allah ta'ala pasir Allah ta'ala seorang mukmin yang sempurna mukminul kamil dia akan direpotkan untuk memuji sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga karena dia disibukkan dengan memuji Allah, maka dia tidak sempat dan jauh ayyakuna fi syakun. Dia tidak akan memuji dirinya sendiri. Artinya memuji dirinya sendiri itu adalah menisbatkan pekerjaan-pekerjaan yang baik kepada dirinya sendiri. Kenapa? Karena manusia ini hanya menampakkan fi'alullah. Dalam ayat Quran itu Allah berfirman wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah
yang menciptakan kamu, wa ma ta'malun, dan apa yang kau kerjakan. Artinya manusia ini apa ya, hanya mudhirun lidzalika al-fi'l. Masa pantas orang yang hanya menampakkan pekerjaan Allah yang pada hakiki itu dipuji? Kan tidak pantas. Yang seharusnya dipuji adalah zat yang menciptakan amal, menciptakan fi'al tadi, al-af'al tadi, seperti ayat yang saya baca tadi, wallahu khalaqakum wa ma. Pada hakikatnya manusia ini, apa yang dikerjakan oleh manusia ini adalah Allah yang menciptakan, ya. Allah yang menciptakan, karena manusia juga diciptakan oleh Allah, ya. Manusia ini hanya mengarahkan, ya, apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Ibarat ada yang menggambarkan begini, sama dengan sepeda motor itu kan bukan kita yang menciptakan, ya. Semua sudah didesain bagaimana cara mengoperasikannya, bagaimana untuk menyetirnya dan sebagainya, ya. Dan itu diberikan kepada kita. Kita yang diberi motor itu ya terserah kita mau dibawa kemana, mau diarahkan ke kebaikan, mau dia bawa ke tempat manapun terserah kita, ya. Dan Allah, apa yang ada pada diri kita itu Allah yang menciptakan. Kitalah yang menampakkan itu, ditampakkan dalam hal apa kebaikan atau keburukan. Ini ada sebuah ikhtiar, kebebasan, ya. Jadi itu. Cuma Allah sudah mengajarkan dalam Al-Quran, yang baik akan mendapat surga, yang buruk akan mendapatkan neraka. Kan itu saja. Jadi kalaupun kita melakukan sebuah kebaikan, itu kita hanya mudhir, menampakkan apa yang sudah ada di dalam kita. Maka tidak pantas kita memuji diri kita sendiri, gitu loh. Gitu. Anda punya suara yang bagus, suara yang saya beri suara nega pangeran, masa mau memuji sesama kita sendiri? Tang suara bagus. Anda punya wajah yang tampan, tak usah memuji sendiri. Suara yang ketampanan itu yang memberikan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketampanan itu tidak ada kecuali ada orang yang jelek, gitu loh. Jadi tampan tidak ada kalau tidak ada kata jelek. Mun kapi genteng kan pasti ada genteng nih. Jadi begitu, bersyukurlah Anda yang dikatakan tampan karena pada saya coba. Mun benteng kapi ada genteng nih, kawan. Gitu. Anda dikatakan alim karena ada yang bodoh. Anda dikatakan kaya karena ada yang miskin, gitu loh. Anda tidak ada orang miskin, Anda tidak ada yang bodoh, alim itu tidak ada pada kapi nih, kawan. Nah, sebaiknya oleh karena itu orang yang mukmin, yang sadar, yang kamil tidak akan pernah memuji dirinya sendiri. Semua yang ia kerjakan itu semata-mata dari Allah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah yang selalu dipuji oleh dia, gitu. Jadi begitu. Kadang kita itu kan takjub kepada diri kita sendiri. Kaca, itu kaca. Umuman bitiban, ya Allah, kok paling ganteng semuduk, ya. Paling ganteng, paling cerdas dan sebagainya. Itu takjub dan sebagainya. itu. Padahal ketampanan Anda itu ya Allah yang memberikan, ya. Jadi karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya memoles, kadang ya manusia hanya memoles, yang kurang retin, dibelikan kosmetik yang mahal dan sebagainya. Dan itu seperti yang pernah sampaikan, kita itu ya cantik tampan kan ada kulitnya. Coba sebunggolen tako nih. Nah, karena ada orang mendekat kepada kita dan kita berbaju dan pakai pakaian. Coba setampan apapun, secantik apapun seorang itu pasti kalambian. Nah, itu kan apa ya, banyak orang akan menghindar darinya. Teman orang gila dikit. Wa tushiruhu huququllah an ayyakuna li hududhihi dzakiran wa tushiruban merepot hudaka mukmin huququllah, panapa hak Allah, al hirsu tegese semangat ala tawfiyati huquqihi ta'ala, atas nyampornaki haka banyak hak Allah taala. Orang yang mukmin yang sejati, dia tidak akan direpotkan dengan mencari bagian-bagian dirinya, tetapi dia senantiasa
direpotkan dengan melaksanakan hak-hak kewajiban-kewajiban yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu. An ayyakuna lil hululihi dzakiran. Jauh dari kutuba dapat secara mukmin li hululihi ikan di banyak-banyak bagina mukmin bagina nafsuna mukmin dzakiran paneke enga dzakiran paneke enga ail multafitan tegesa atole laha ikan di hulud bi ya'budallah kalaban kutu nyempa atau ibadah pasera mukmin Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala lidzati karena data Allah Ta'ala la li tam'in punten kana tama' fi jannati dalam surga Allah Ta'ala aw harabin atau buruh menghindar min narihi dari neraka Allah Ta'ala fa innahu laysal muhibbul haqiqiyyu alladhi yarju min mahbubihi 'iwadan aw yatlubu minhu ghardan fa innal muhibba man yabdhulu laka laysal muhibbu man tabdhulu lahu fa innahu maka sangkuna kelakuan laisa panikata ada al muhib pasera orang secinta al haqiqi sepengsa hakikat alladhi panikasa yarju serap ngarap pasera alladhi mim mahbubihi dari orang saya keleburi, orang saya cintai alladhi aywadan daka rob-rob ala amatu balisan ala amalin atas kelakuan ya'maluhu saya ngelakoni pasera alladhi hudaka amal fala yaqsudu maka tak saja pasera muhaib atau alladhi bi'amalihi as-salihah kalaban banyak-banyak amalah alladhi as-salihati sefakus jannatan daka surga wala najatan bentak Arab ngarap selamat min narin dari neraka aw yatluba atau ngambri pasal alladzi minhu dari mahbub ghardan dak kesitung tujuan atau kisatja minal awradid dunyawiyyah wal ukhrawiyyah dari banyak-banyak saja tujuan sebangsa duniawi dunia awil wal ukhrawiyyah dan bangsa akhirat fa innal muhibba maka saungkuna orang secinta al hakiki sejati sehakikat man panika orang yabdulu seabri pasir aman la kada sambian ayyuti kata kesaabri pasir aman kada sambian laisal muhibbul haqiqiyyu tada pasir orang secinta al hakiki sehakikat man panika orang tabdulu seabri sambian lahu dakaman li annal mahabbatal haqiqiyyata أخذ خصال المحبوب لمحبه القلب فلا يصير عند المحب التفات لغير محبوبه فمن عبده تعالى لجنته فليس محبا له بل للجنة لأن المحبة الحقيقي كان سأكون cinta sehakiki أخذ خصال المحبوب panika ngalak banyak-banyak perkara seekeleburi li muhibbihi deka orang selebur deka mahbub al qalba deka ateh fala yasiru maka tak teti indal muhib esati atau mungku orang secinta iltifatun panapaletolian li ghairi mahbubihi ekan di selain orang seekeleburi muhib faman abidahu ta'ala maka pasera orang abida senyempa pasera man hu ta'ala dak Allah ta'ala li jannatihi karena surga Allah falaysa maka tada pasera man muhibban panika orang secinta lahu dak Allah balil jannah bali karena surga. Sehingga orang yang mukmin sejati akan direpotkan dengan senantiasa melakukan, mengerjakan hak-hak, kewajiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tidak sempat untuk mencari atau mengerjakan bagian-bagian yang diingini oleh nafsunya. Dia sudah mencintai Allah lebih daripada dirinya sendiri.
Dia beribadah kepada Allah bukan karena ingin masuk surga, bukan pula ingin terhindar dari neraka. Itulah orang yang sejati, pecinta sejati. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dalam Quran. Orang-orang yang beriman seharusnya lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan yang lain. Jangan mengaku cinta kalau Anda masih mengharap sesuatu dari seorang yang kau cintai. Laisal muhib alladhi yarju min mahbubihi iwadan. Bukan pecinta sejati jika mencintai orang lain, mencintai seseorang masih mengharapkan sesuatu dari orang yang dicintai. Jangan Anda mengaku cinta kepada Allah kalau kita masih mengharap sesuatu dari Allah. Apa harapan kita? Harapan kita ingin masuk surga. Harapan kita ingin jauh dari neraka. Berarti kalau kita beribadah ingin masuk surga dan takut neraka, berarti kita laisal muhibbal haqiqi, bukan pecinta sejati. Ya, omong kosong kirap ngarep nih. Nah, kalau Anda mencintai itu kepada Allah, bukan berarti kita dilarang mencintai sesama manusia. Itu sudah biasa. Hubbus syahwat sudah biasa, sudah fitrah adalah gitu. Ini pecinta sejati man yabdzululaka, adalah seseorang yang mengorbankan dirinya demi kamu. Nah, ini pecinta sejati, bukan seseorang yang kau harap imbalannya. Itu adalah al-muhibbul haqiqi. Begitu. Jadi kita boleh mencintai sesama manusia, mencintai kedua orang tua, mencintai istri, mencintai anak, mencintai guru, boleh. Tetapi cinta kita kepada mereka tidak boleh mengalahkan kecintaan kita kepada Allah dan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan oleh Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ana uhibbullah, saya cinta kepada Allah, lebih cinta saya daripada yang lain. Buktikan cintamu itu dengan bagaimana? Fattabi'uni yuhibbukumullah, maka ikutilah saya, kata Nabi. Kalau kita mengatakan cinta kepada Allah, buktikan cinta itu dengan bagaimana? Dengan cara kita mengikuti ajaran-ajaran yang dicontohkan, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita sudah demikian, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dunubakum, dan Allah akan mengampuni segala dosa itu. Gitu. Jadi kalau kita belum mampu mengikuti semua sunnah Rasul, berarti kita belum muhibbul hakiki, ya. Segala aktivitas apapun sudah diberikan contoh oleh Rasul. Itu mulailah dari hal seperti itu yang kecil, itu ikuti, ya. Dalam hadis, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna iman kalian, kata Nabi, sehingga aku lebih dicintai dari orang tuanya, dari anaknya, dari istrinya dan yang lain. Kalau kita belum mampu memposisikan kecintaan kita kepada Allah di atas segala-galanya, la yu'min ahadukum, belum sempurna keimanan seseorang. Gitu. Inilah hakikat cinta. Hakikat cinta. Jadi itu. Lalu lantas bagaimana ketika cinta sama manusia? Boleh. Malah kadang sunnah, mengungkapkan rasa cinta itu sunnah. Boleh, ya. Ada sebuah hadis disebutkan kalau tidak salah dalam Sunan Abu Dawud, ya, ada hadis begini, idza ahabbar rajul akhahu falyukhbir annahu yuhibbu. Jika seseorang mencintai saudaranya, falyukhbir annahu yuhibbu, kebala. Kalau cinta, katakan cinta adalah. Nabi Muhammad kan banyak dalam hadis, ya Mu'ad inni uhibbuka, wahai Mu'ad I love you, saya cinta kau Muhammad. Itu enggak apa-apa.
kita cinta kepada kiai, ini uhibbuka ya syekh, saya mencintai engkau wahai guruku, boleh adalah begitu. Ada hadis lain yang menceritakan suatu saat Nabi Muhammad ini sedang berkumpul dengan para sahabat, tiba-tiba ada seorang yang lewat di depan sahabat dan depan Rasulullah itu. Kemudian salah satu sahabat yang bersama dengan Rasul itu berkata kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, inni uhibbuhu ya Rasul, saya mencenang kepada orang itu ya Rasulullah, ya. Kemudian, apakah kau sudah mengatakannya? Belum ya Rasulullah. Kemudian kejar dia, bilang kalau kamu cinta kepada dia. Wah, cinta kejar, perjuangkan cinta itu. Itu ya. Tetapi kecintaan kita jangan melebihi cinta kita kepada Allah. Ibadah jangan mengharap surga, jangan itu sudah bagian salikin ini ya. Tapi kalau ke masyarakat enggak apa-apa ya, enggak apa-apa. Artinya sampean kalau ini dapat surga, kalau puasa akan disediakan pintu babur rayyan dan sebagainya. Itu enggak apa-apa untuk memberi motivasi kepada mereka. Tapi bagi sudah tingkatan yang seperti kita misalnya, yang sudah belajar di pesantren, jangan itu. Jadi ibadah bukan karena surga, bukan karena takut neraka, tetapi semata-mata lillah ya, al-mahabbah lillah ya. Makanya banyak pelajari syair-syair Rabi'ah Adawiyah itu yang terkenal dengan dinul muhabbah, agama cinta. Itu banyak. Jadi itu makanya ini faman abidahu ta'ala di jannati falaysa muhibban lahu bal jin. Barang siapa yang menyembah Allah karena surga, berarti dia bukan mencintai Allah, tetapi mencintai bagaikan walil jannah, tapi ibadah karena surga, berarti laisa muhibban hakiki. Anda terjemahkanlah, saya tidak bisa memperpanjang tentang cinta ini. Biasanya penulis-penulis puisi ini biasanya bisa menjelaskan panjang lebar tentang cinta dan sebagainya. Itu penjelasan bagaimana cinta sejati itu ya. Cinta sejati adalah cinta yang memberi, bukan mengharapkan imbalan. Ya, itu. Laula mayadinun nufus ay syahwatuha wa adatuha wa ma'lufatuha asyabihati bil mayadin ay mawadi'u murtaqidil khayl bijami'il jawlan fi kullin fakama annal khuyula tajulu fil mayadin kadzalika an-nufus tajulu fi mushtahayatiha. Laula mayadinun nufus, lamun tada pana banyak medan nafsu, banyak nafsu, ai syahwatuha, tegese banyak syahwat nufus, wa adatuha, dan banyak kebiasaan nufus, wa ma'lufatiha, ini sama kebiasaan, banyak kebiasaan nufus, asyabihatu seserupa bil mayadin, kalaban banyak medan lapangan, menjadi bahasa Indonesia, ai mawadi'u murtaqidil khail, tegese banyak kenengan pacuan jeren, pacuan kuda, banyak kenengan buruna jeren, pacuan kuda, bijami'il jaulan, kalaban angompolaki aleng-leng, fi kulli makan, fi kullin, dalam sapan-sapan situng-situng. Fakama annal khuyul, maka akati saungkunah banyak jeren, tajulu panik ajalan panapa khuyul fil mayadin, dalam banyak medan lapangan, kadzalika panika akatika di khuyul an-nufus, tining banyak nafsu, tajulu aleng-leng, ya aleng-leng tajul, aleng-leng panapa nufus fi mushtahayatiha,
dalam banyak-banyak perkara saya kata ro nufus. Wal ma'na laula hadhihi syahwatul lati takhudu fiha an-nufus wa ta'shiquha ma tahaqqaqa sayrus sairin. Wal makna tining maknana laula hadhihi syahwat, lamun tada kenapa panika banyak-banyak syahwat allati setakhudu semasuk fiha dalam syahwat an-nufus, kenapa banyak-banyak nafsu, wa ta'shiquha bantaro, kenapa nufus hadaka syahwat, ma tahaqqaqu maqta nyata sayrus sairin, panapa perjalanan banyak-banyak orang yang sejalan menuju ke Allah. Ai ma tusawwaru sayruka wala sulukun wala ai ma tusawwaru sayrun wala sulukun ila hadrati malikil muluk. Ai ma tusawwar tegese tak gambaraki sayrun panapa perjalanan wala sulukun ben punten ajalan ila hadratil malikil muluk kepada keajunna ratonah banyak-banyak ratoh raja di atas raja, li'annahu ta'ala aqrabu li kulli ahadin min nafsi, li'annahu ta'ala karena seangkun Allah ta'ala aqrabu panik lebih para li kulli ahad ikan di saben situng-situng min nafsi dari aban ahad. Qala ta'ala wa nahnu aqrabu ilaihi min habadil warid. Wa nahnu banting sengko aqrabu panik lebih para ilaihi daripada ke manusia min habadil warid dari orang leer urat nadi. Fal bu'dul ladzi yujibu as-sayra idal mahbubi wa suluqat tariqi al-wusul ilayhi qa'imun bika ayyuhal 'abdu wa huwa syahawatuka. Fal bu'du maka tining jauh alladhi sayujibu awajibaki mengharuskan panapa bu'dun as-sayra dak keajadan ilal mahbub dak zat saya cintai, dak perkara zat saya cintai, wasulukat tariq ban melalui lebati banyak jalan dil wusul ka angkuida pa ilahi daripada ka mahbub qaimun panika cumenang bika kalaban sambian ayyuhal abdu wahai abdu wa huwa syahwatuka wa tining al bu'dul ladzi yujibu ila akhirih syahwatuka panika banyak-banyak syahwat sambian. Walau adumat ban lamun dada panapa syahwat mingka dari sambian lam tahjat maka tak putus sambian ila sairin daripada keajalan wala suluk ban suluk perjalanan rohani ya ban keajalan, lianna al-bu'da alladhi yahtaju ila dhalika manfiyun anhu subhanahu wa ta'ala hissiyan kana aw ma'nawiyan. Lianna al-bu'da kana saangkun jauh alladhi yahtaju sebutoh seekabutoh panapa bu'dun ila dhalik daripada ka disawusul manfiyun panika enafiyaki anhu subhanahu wa ta'ala dari Allah subhanahu wa ta'ala hissiyan panika pengsekaton au kana ba'da panapa al-bu'd au ma'nawiyan otabah bangsa makna kama asyara ila dhalika biqaulih ya. Laula mayadinun nufus ma tahaqqaqa sayrus sairin, andaikan tidak ada nafsu ya, tidak ada maidan lapangan-lapangan nafsu, maka tidak akan terbukti
perjalanan tidak akan menjadi nyata perjalanan orang yang berjalan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Artinya hal yang menyebabkan kita itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala sebetulnya ada dalam diri kita sendiri, yaitu syahwat, nafsu itu sendiri. Bukan berarti kalau Allah tidak berjarak dengan kita. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Mengapa kita jauh? Karena nafsu kita masih ada, masih bertahan, masih tetap di dalam diri ini. Andai nafsu ini sudah hilang, la tahtaj ila sin wala sud, tidak perlu sudah. Ya, nafsu ini sebetulnya musuh yang nyata yang membuat hati kita terhijab dari Allah Subhanahu wa taala, membuat hati kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu. Ini yang membuat kita itu jauh. Syahwat, keinginan-keinginan untuk menyenangkan diri, untuk menyenangkan hidup di dunia ini. Ini yang membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Masa jauh nampak jalan? Ya ndaklah kalau Allah ya dekat, sampai dalam ayat ini lebih dekat dengan urat nadi dengan manusia itu ya. Itu yang menyebabkan kita jauh sehingga kita harus berjalan dengan jalan yang begitu banyak cobaan dan rintangan adalah nafsu. Perjalanan melawan hawa nafsu ini yang suluk dan sairu ilallah. Nah, kalau bagi Allah ya tidak ada manfiyun anhu subhanahu wa ta'ala. Allah tidak tahu dari wa idza salaka ibadi anni fa in, jika ada yang bertanya kepada engkau Muhammad tentangku, jawablah fa inni qarib, saya dekat dengan manusia itu ya. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan ini rangkaian ayat ini wa idza ini dalam konteks puasa ya. Konteks puasa. Mengapa kita ketika siang di bulan Ramadan kita tidak mau makan? Karena merasa dilihat oleh Allah ya. Allah tahu, Maha tahu Allah. Walaupun saya makan di kamar sendirian, Allah pasti tahu. Mandi sambil ngenom, temu manusia, tapi kan merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengapa harus kita melakukan perjalanan panjang ini? Itu tadi, laula mayadinun nufus ma tahaqqaqa sairus sairin. Untuk menguji, untuk membuktikan bahwa seseorang itu harus berjalan menuju Allah, maka ada nafsu yang harus disingkirkan dari dalam diri kita. Kalau nafsu sudah tersingkir, hilang, maka di saat itulah kita akan husul dan nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa masafata, karena tak ada jarak hissiyatan dalam pengsekatan bainaka yantana sampian wa bainahu ban yantana Allah, hatta tatwiha, sampai alepet alepet nih hadaka masafah rihalatuka, panapa perjalanan sampian ai irtihaluka, teka seberang kata sampian, in li annal masafatal hissiyata la takunu, ini adalahnya kalau la takunu bekereta, karena saungkuna perjalanan atau jarak sebangsa katon la takunu panika tak beda panapa masafatul hissiyah illa baina mutamathilain, kecuali dalam antara perkara dua sepada ya suluda pa'aduhuma panapa salah satu mutamathilain ila sahibihi daka seandi daka kancana ahaduhuma wala qud'ata, bentada panapa makka bidhammil qaf ay inqita'an daka samakka, wa adawatun ban permusuhan, wa adawatan ban permusuhan, bainaka yantana sambian wa bainahu ban yantana Allah, hatta tamhuha sampai menghapus sambian, sampai melepur menghilangaki sampean hadaka qut'ah, hatta tamhuwa sampai menghapus ngilangaki hadaka qut'ah, wuslatu kapana pada pan sampian.
li'anna al-inqita'a wal 'adawata la yakunani illa baina mutadaddaini muta'adiyaini fayahtaju ila ahaduma idal wuslatil al-mawaddati wal mawaddati wa aina anta min Allah hatta tu'adiyahu li'anna al-inqita' karena saungkuna pakha putus hubungan wal adawata ban permusuhan la yakunani panika tak bada keduana illa baina mutadaddaini kecuali dalam antena orang dua adalah banan tidak pernah bertemu muta'adiyaini musuhan keduana wa yahtaju maka buta ahaduhuma panapa salah satu mutadaddaini ilal wuslah tabada ka asampung wal mawaddah ban patang asih wa aina ban panika ika emma anta tining sampean minallah dari Allah hatta tu'adiyahu sampai musuh sampean huda ka Allah wal hasilu annaka 'inda intifa'i syahawati minka la tahtaju ila sayrin li'anna as-sayra ila Allah ta'ala huwa qat'u aqabatin nafsi wa mahwu athari dawa'iha wa ghalabatu ahkami tabi'atiha wa jabalatiha hatta tutahhiruhu min dhalik atau hatta tathur min dhalika fal hasil maka tining hasila wal hasil maka bantining hasila annaka panika saungkuna sambian indan tifa'is syahawat enalaikana tadaan banyak syahwat minka diri sambian la tahtaju maka tak putus samban ila sayrin deka ajalan lianna sayra kana saungkuna perjalanan ilallah ta'ala deka Allah ta'ala huwa qat'u aqabatin nafsi panika amak ke dek on dek banyak dek on dek nafsu wa mahwu athari dawa'iha ban mailang atau menghapus banyak labet banyak perkara se ngajak dek nafsu banyak nih wa mahwu athari dawa'iha ban menghapus banyak labet banyak se anarik dek nafsu wa ghalabatu ahkami tabi'atiha ban makalah banyak hukum tabiat nafsu wa jabalatiha ban babatakan nafsu hatta tathura sampai suci atau sampai bersih sambian min dzalika dari kata disebut wa tahsula ban hasil laha eka andi nafsa ahliyatul qurbi minallahi ta'ala panapa keahlian semak dari Allah ta'ala wa tasila benda pak sampean ila sa'adati liqaihi tepadakah kepecraan atamu dak Allah walaula mu'anatu hadhil asya'i lam yatahaqqaqis sayru was-suluku kaifa wal haqqu aqrabu ilayka min nafsik walaula mu'anatu hadhil asya' ban lamun tada kenapa memperhatikan ketiyaki panika banyak perkara lam yatahaqqaq maka tak jadi nyata as-sayru panapa perjalanan was-suluk bentuk perjalanan kaifa halikati panapa wal haqqu tining zat semahak ay Allah aqrabu ilaika panika lebih para ilaika dak sambian min nafsika dari aban sambian min nafsika dari aban sambian sehingga
Ini masih lanjutan. Yang menjadikan kita jauh dari Allah itu nafsu. Kalau Allah dengan kita tidak ada jarak lah. Aqrabu ilaihi min hablil warid. Bagaimana mungkin kita akan harus menempuh perjalanan wong illa masafata bainaka wa bainahu. Mungkin Allah tidak berjarak dengan kita. Kita tidak harus menempuh sebuah perjalanan memotong kompas agar bisa sampai kepada Allah, itu tidak berjarak. Illa masafata bainaka wala qad'ata hatta tamhuha wuslatuka. Yang menyebabkan kita jauh itu nafsu kita sendiri, syahwat ini. Ketika kita mengikuti seluruh nafsu, keinginan nafsu ini, ya kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika syahwat ini sudah hilang, bisa dihapus, bisa dikendalikan. Mun syahwat kita bisa hapus, kita bisa buang, tapi bisa dikendalikan, maka la tahtajat ila sayr, tidak butuh jalan, tidak butuh proses. Karena apa? Aqabatun nafas sudah hilang, sudah bisa disingkirkan dalam itu. Mun manusia tadi nafsu kan berarti dikatina malaikat kan itu ya. Mun nafsu menolok tidak punya akal, ya pas sudah di hewan. Nah, manusia itu kan di tengah-tengah ya. Kalau malaikat tidak punya nafsu sehingga ibadah terus, tidak pernah melakukan pelanggaran-pelanggaran. Mun binatang ki nafsu menolok yang di apa ki toro akan tedung ya, buang air besar ya, celatong kan begitu saja sudah. Mun bedelake bidin ki itu betulah. Apa pekerjaan mereka? Tidak ada. Nah, kita itu kan ada nafsu, ada akal. Nah, ini yang orang berjalan menuju Allah ya mencoba menyingkirkan asyahwat, mengendalikan syahwat-syahwat yang akan menjerumuskan kita, menjauhkan kita dari Allah. Ramadan, puasa ini adalah latihan mengendalikan nafsu, keinginan nafsu. Saya misalnya oleh seperti awal-awal Islam misalnya. Di awal-awal Islam orang itu boleh memilih antara puasa dan tidak. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ini fi sadril Islam. Di awal-awal Islam, wa 'alal ladzina yutiqunahu. Cuma dalam tafsir adalahnya wa 'alal ladzina la yutiqunahu. Mun ayat wa 'alal ladzina, dan wajib bagi orang-orang yutiqunahu yang kuat berpuasa tapi tidak ingin puasa, fidyatun ta'amu miskin. Maka setiap hari harus membayar fidyah, memberikan makan satu orang miskin. Dalam kitab fikih ada 6 on, tak sampai sekilo nih. Itu awal Islam, betul. Tetapi di belakang ayat ini faman syahida minkumus syahra falyasum. Ada ayat ini kemudian dinasakh, barang siapa yang menyaksikan bulan maka falyasum, tidak ada pilihan lagi, sudah falyasum, harus puasa. Kalau awal-awal boleh milih mau puasa silahkan, kalau mau tidak puasa maka bayar 1 mud setiap hari. 6 on kali 30 berapa? 18 kilo cuma. Wah, angan mah aja deh 12 kilo. Kalau diuangkan 10.000 misalnya 1 kilo, berarti 1 bulan 180.000. Bayar, pilih mana? Pasti milih yang bayar adalah tempat yang sanggup rokokan, ngakan, nginom. Tapi kan tidak, falyasumhu terakhir itu tidak ada pilihan, harus puasa. Dan puasa ini adalah latihan mengendalikan nafsu makan. Kan nafsu makan ada di perut, dan nafsu yang ada di bawah perut ini ya, kan ini ya, yang bahaya. Tabuk, beban tabuk masih bahaya. Begitu. Kalau sudah lapar nyari nasi. Kalau di bawah perut lapar ya. Kalau tidak menikah ya, makanya harus menikah. Makanya ada Nabi Muhammad, ya ma'syaras syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwad. Kalau sudah mampu
ya silahkan menikah. Kalau tidak mampu, ya puasa. Lah puasa ini mengendalikan nafsu syahwat di bawah perut ini. Ini orang banyak kan bisa, artinya bolehlah perut lapar, tapi mau tabu lapar tak bisa, akhirnya pas melakukan perbuatan-perbuatan melanggar, perbuatan dosa besar akhirnya. Ya, puasa ini latihan sebulan. Ya. Latihan ini sarana latihan sebulan untuk mengendalikan nafsu. Gitu. Keinginan ini. Setelah Ramadan, lah ini pertanyaan, mada ba'da Ramadan? Setelah Ramadan ada apa nanti? Apakah masih bisa kita itu mengendalikan nafsu? Ini sudah dilatih. Tetapi kadang yang ada adalah raja'u ila ma kanu alaihi min qabli Ramadan. Setelah Syawal, abali boleh ke asal. Tidak mampu mengendalikan nafsu ini. Tidak mampu, abali boleh. Maka pertama ada ba'da Ramadan. Ya. Memang Ramadan banyak hadis-hadis dan keterangan bahwa fadilah Ramadan dan sebagainya ini, sehingga orang giat beribadah ya. Yang tidak biasa witir, kita witir ya. Yang tidak bisa sholat sunnah sebanyak 20, kita sholat sunnah. Yang tidak bisa berjamaah ya. Itu kan keindahan Ramadan. Yang biasa tidak jarang berkumpul dengan keluarga, Ramadan menuntut kita untuk senantiasa berbuka bersama dengan keluarga. Indah Ramadan ini kan begitu. Dan orang tak biasa sedekah ke musalla, ke tadarus dan sebagainya. Itu Ramadan, latihan. Cuma pertanyaan, mampukah kita mempertahankan kegiatan selama Ramadan setelah nanti bulan Syawal nanti? Jangan kembali lagi. Begitu. Dan kadang ada orang ulama mengatakan, kenapa sih Ramadan itu orang banyak cakang ibadah? Ya. Bukankah alaisa Rabbu Ramadan, Rabbu syahri Ramadan, Rabba kulli syuhur? Bukankah Tuhan pemilik bulan Ramadan juga Tuhan pemilik bulan-bulan selain Ramadan? Mengapa orang yang cakang ibadah di bulan Ramadan saja? Setelah Ramadan, sebelum Ramadan tak cakang. Padahal saya sempat pada satu Allah adalah. Maka ulama ada yang mengatakan taqwal muslim yaj'alu ayyamahu Ramadan. Ketakwaan seorang mukmin, seorang muslim akan menjadikan hari-harinya semuanya Ramadan ya. Pak takang bagunlah. Kalau ini tetap nanti kan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Harapannya ada Ramadan ini adalah agar supaya kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah. Kalau kita sudah mencapai tujuan ini, harapan Allah ini, maka taqwal muslim yaj'alu ayyamahu Ramadan. Ketakwaan seorang muslim akan menjadikan hari-harinya sebagai bulan Ramadan. Tidak ada bedanya ibadah di bulan Ramadan atau tidak. Pakun cakang itu kalau sudah ketakwaannya melekat pada hatinya. Kenapa kadang misalnya orang berdoa di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi bisa menangis ya. Kenapa ketika kita doa di masjid di Indonesia tak nangis? Nah ini ya, pertanyaannya. Kalau sudah bagi seorang hamba tidak ada bedanya berdoa di Masjid Indonesia, Masjid Nabawi, Masjidil Haram, biitin pada nangis, itu luar biasa ya. Semangat haji masih dibawa ke Indonesia gitu. Itu luar biasa, itu makanya filosofi begitu. Jangan ketika di Masjidil Haram nangis, di Masjid Nabawi nangis, tinggal kecomun tak nangis. Itu ada apa? Ya mungkin berarti karena ada rasa rindu kepada keluarga, bukan karena itu. Ini nggak karena support dan sebagainya. Itu oleh karena itu ini sifat sikap ahwal al-qalbiyah ini penting gitu. Kalau Anda sudah bisa mempertahankan ini, luar biasa. Mari haji pakun cakang, mari Ramadan pakun cakang, itu berarti Anda sukses ya. Kalau setelah Ramadan adu ila makanu alaih, kita kembali ke sebelum Ramadan, ya rutinitas belaka Ramadan, tidak ada makna yang kita dapatkan di bulan Ramadan ini. Makanya kadang syekhuna itu sering ketika khutbah, jangan hanya menjadi rutinitas belaka, jangan hanya kebiasaan, tapi makna di balik itu harus kita temukan. Begitu pula dengan
apa ya, artinya ibadah itu mau pikir itu kan mainan haji gitu lah, atau tawaf, berambil jamarat, sa'i gitu. Ada apa sih di balik itu gitu lah. Kenapa harus begitu gitu lah. Melempar batu, yang dilempar di tembok gitu lah. Ada apa gitu loh. Pertanyaan gitu. Yang melempar saja hanya dengan batu kerikil, bunyi botos raja saya yang temaki. Kerikil. Ada apa? Ada kan ada makna di balik itu. Dan mengapa orang apa ya haji ini luar biasa, maka 20 tahun dan tek nih kebenaran karena ingin haji, semangat berhaji luar biasa. Untuk apa? Apa karena hanya ingin kun oleh izin dengan kuisongkok pote, bukan enggak gitu. Atau karena ingin colok kaci kan tidak dalam begitu. Bangga mau mari haji beri ha. Tapi mau orang ngapasa kan tak beri es ya dan soim. Musalli orang yang sholat siapa kan bukan. Ini kewajiban jangan dibanggakan adalah. Ya, kalau orang zakat beri berarti musalli muzaki MMS. Mun ha larang ha 40 juta. Fal bu'dul hissi huwa al masafatu allati tatwiha rihlatuka wal bu'dul ma'nawi hiya al qud'atu allati tamuha wuslatuka. Muhalani fi haqqihi ta'ala. Fal bu'dul hissi maka tining jauh sepengsekaton, jarak yang jauh yang bisa dilihat. Lumajang Surabaya itu al bu'dul hissi, jauh 300 km. Makkah Madinah 400 km, itu kan bu'dul hissi. Hiya wa huwa tining bu'dul hissi al masafatu panika jarak allati setatwiha se ngelepet se apa ya, menempuh hada ke masafa rihlatu kepada perjalanan sambian. Wal bu'dul ma'nawi bentining jauh sebagsa maknawi. Wa yatining bu'dul ma'nawi al qut'atu panika jarak jarak terputus allati sitamhuha se ngapus hadaka al qut'ah wuslatu kapana pada pan sambian muhalani panika muhal keduana bu'dul hissi wal ma'nawi itu muhal mustahil fi haqqihi ta'ala dalam hak Allah ta'ala li nafyil misliyah karena tadaan nafina misliyah bangsa dan padan fil awal dalam awal bu'dul hissi wa adamid diddiyah ban tadaan adalah banan fisadi dalam nomor 2. Ada jauh secara kasat mata, kita berjarak antara Lumajang Pasuruan Lumajang itu kan berjarak. Tapi ada juga jarak yang maknawi. Beda orang ngapolong tapi atin tak sambung, itu maknawi, itu berjarak ketemu baik adalah kan itu ba'dul maknawi. Secara fisik mereka dekat tapi hatinya mereka jauh, al-bu'dul maknawi ya. Kedua jarak ini, jarak yang secara hissi dan maknawi bagi Allah mustahil, tidak ada ya begitu, mustahil. Jadi yang membuat kita berjarak dengan Allah adalah nafsu kita sendiri, nafsu. Bagi Allah tidak ada jarak bagi Allah. Wa nahnu aqrabu ilayhi wa idza salaka ibadi anni qarib. Banyak itu di dalam Quran itu ayat-ayat yang menjelaskan kedekatan Allah kepada seorang hamba begitu. Fa nafsuka hiyal hijab, panikah fa nafsuka mati nafsana sampean hiya al hijabu, panikah hijab leng-aleng yang membuat kita tertutup, membuat kita berjarak dengan Allah adalah nafsu kita sendiri, al-a'zamu paling rajah anillah dari Allah. Wa bimujahadatiha wa qam'iha wa mautiha tasilu ilallah. Wa bimujahadiha kawan kala ban merangi nafsu, wa qam'iha ban nyakka nafsu, mekka nafsu, wa mautiha ban mati nafsu tasilu ilallah, maka dapat sembian ilallah daka Allah lah. Hijab yang membuat kita berjarak sangat jauh dengan Allah adalah nafsu kita sendiri. Oleh karena itu berjihad melawan nafsu kita itu Rasulullah menyebutkan dengan jihadul akbar. Kalau perang fisik itu asghar,
Tapi yang perang yang sesungguhnya perang melawan hawa nafsu kita sendiri. Musuh yang paling berbahaya adalah musuh dalam selimut, ya, adalah benih teman dalam selimut. Ya. Hati kita sendiri, nafsu kita yang paling berat. Ya. Wa mibuja, dengan Anda bisa mengalahkan nafsu, bisa mengendalikan nafsu, tasir ilallah, maka engkau akan nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu-ilmu akan diberikan, al-ma'arif wal asrar, rahasia semesta, pengetahuan-pengetahuan al-dunia akan diberikan kepada kita kalau kita mampu sudah membersihkan, bisa mengendalikan nafsu ini, ya. Jadi itu ilmu itu dalam kitab Ihya, cara mendapatkannya ada dua, ya. Ada ilmu kasab, ada ilmu wahbi. Ilmu kasab belajar di kelas seperti ini, ilmu kasab, ya. Ada ilmu wahbi tanpa kasab tapi diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ghazali mengibaratkan sebuah kolam. Kolam itu kemungkinan airnya ada dua, bisa dari tanah sumber itu, bisa dialiri dari atas. Nah, ilmu sama dengan begitu, maksudnya mengingatkan seperti itu. Kalau hati itu adalah sebuah kolam, maka airnya bisa dari atas, dialiri dari atas atau dari bawah, menggali sumber mata air. Lebih jernih mana antara air yang mengalir yang bersumber dari tanah dengan air yang dialiri dari jeding dan sebagainya? Pastinya lebih jernih yang ada dari tanah. Ilmu ada dua, ilmu yang diperoleh dengan kasab, dengan belajar, tapi ilmu yang diberikan langsung oleh Allah lah. Ilmu yang bersumber dari bawah tanah dengan digali ini yang disebut dengan ilmu wahbi. Caranya kalau Anda ingin mendapatkan ilmu wahbi, ya tadi, mujahadatun nafsi, tazkiyatun nafsi, membersihkan nafsu, baru sudah siap hati ini untuk menerima al-ma'arif wal asrar ilahiyah, rahasia alam semesta, kan begitu. Ya, makanya banyak kalau baca cerita para aulia illah, jangankan yang di luar sana lah, aulia illah yang di Indonesia kan, ya banyak cerita-cerita itu, mengetahui rahasia kapan akan hujan, kapan ini dan sebagainya. Kemarin ada Habib di Jawa Tengah tuh, Habib siapa itu yang terkenal juga wali itu, ya, yang pakai jenggotan dan pernah pakai baju takwa, pakai hem lengan pendek, pakai songkok hitam. Habib siapa namanya itu kan pernah ke Pasuruan, saya baca di ceritanya itu. Kemudian ada orang hamil, kesulitan mau melahirkan. Ada Habib ini tahu, dia dalam hatinya ngomong, mungkin Hamid wali pasti datang kemarin. Nah, padahal dalam hatinya mungkin Hamid wali datang kemarin, datang aku Kiai Hamid, itu sama dengan itu Kiai Khazin Sidoarjo. Insyaallah kita masih punya santai keilmuan ke sana karena Kiai Zuhri itu alumni Sidoarjo, ya. Kiai Khazin ini pernah mendapat salam dari Rasulullah. Kiai Khalil haji, ya, haji, kemudian Kiai Khalil bermimpi bertemu dengan Rasul, didatangkan Rasulullah. Kemudian Rasulullah nitip salam, salam ya ke Khazin. Ning coba. Nah, padahal Kiai Khalil tak kenal dengan Kiai Khazin. Cari kemana-mana di Jawa itu setelah pulang haji itu. Tak temu nih. Kemudian dia lewat di sebuah musola, ada seorang yang sedang nyapu musola. Yang nyapu musola ini bilang, Lil, mun Khazin saya titipi Rasulullah, titipi salam engkau. ini kan asrar ilahiyah. Saya sare kakiring kok, kan oleh titipan salam dari Rasulullah, ya. Kaget juga ke Khalil. Hati kan sudah kenal, ya, asrar ilahiyah, ya. Wa qala Abu Madyan, ada Abu Bashir Syekh Abu Madyan, man lam yamut nafsuhu lam yaral haq. Man pasal yang lam yamut, si tak mati nafsuhu, panapa nafsu man lam yara, maka tak ningali pasal man al haq, deka hak. Barang siapa yang belum mampu mematikan, membunuh nafsunya sendiri, dia tidak akan pernah melihat Allah, tidak akan mampu
sampai tidak pernah mampu melihat Allah. Ini. Wa qala al-Ustaz Abu al-Abbas, dan ada beberapa syarah al-Ustaz Abu al-Abbas, la yadkhulu 'ala Allah illa min babaini. Tak bakal masuk 'ala Allah ke Allah illa min babaini, kecuali dari dua pintu, dua labang. Babul fana'il akbar, citung bang labang fana, kerosakan al-akbar seraja. Wa huwa al-mautut tabi'i. Wa huwa tining al-fana'ul akbar, al-mautut tabi'i, panika mate sebangsa tabiat. Ya. Tidak akan pernah nyampe, tidak akan pernah masuk kepada Allah kecuali melalui dua pintu. Pintu pertama adalah al-fana'ul akbar, ya mati. Kalau mati sudah akan menghadap Allah adalah. Wa babul fana' allati ta'niha di ta'ifah, bang labang kerosakan alladhi sita'ni sing ngarepake hadaka alladhi hadhihi ta'ifah, panika paserah, panika golongan, ai golongannya orang-orang sufi ini. Ya. Orang yang menterode bak Allah harus melalui dua pintu. Pintu pertama al-fana'ul akbar, kebinasaan yang besar, yaitu mati, karena mati akan kita menghadap Allah. Yang kedua, babul fana, yang dimaksud dengan orang sufi ini, kebinasaan nafsu itu baru bisa nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tinggal milih ya. Kita paling sebisa ya ya mudah-mudahan bisa juga ya, semuanya bisa ya. Yang pasti, yang pertama pasti kita akan mendapatkan itu al-mautut tabi'i, kematian. Kita hanya menunggu absen saja kan ya. Kapan kita mati kan tidak tahu, nunggu giliran saja, semua akan mati. Yang kedua, kalau ingin nyampe kepada Allah, maka al-fana'ul ladzi ta'niha hadhihi ta'ifah, yaitu mampu mematikan, mampu mengendalikan nafsu ini, ya, baru bisa nyampe kepada Allah. Wa an Hatim al-Asam, dari Syekh Imam Al-Hatim al-Asam. Imam Hatim al-Asam, asam artinya apa ya? Tuli ya, tengel ya. Sebetulnya dalam sejarah itu beliau tidak tuli ya. Cuma suatu saat dia ke pasar ya, membeli sesuatu dari pedagang, waktu itu cantik, saat dagangnya keratin. Nah, tanpa sengaja pedagang yang cantik ini kentut. Akhirnya dia merah, mukanya merah karena malu kepada Imam Abu Hatim ini. Tapi kemudian Imam Abu Hatim ini pas ngelemetengel. Itu tanya ini, Kak, kenapa? Bukan ngelemetengel, akhirnya perempuan ini wah, tengel berarti orang. Alhamdulillah tak ngiring tangan tok. Sampai meninggal perempuan ini, Imam Abu Hatim ini pura-pura budek ya, pura-pura tengel untuk menutupi aib orang, mereka tak todus nih, sehingga disebut dengan al-asam, padahal tak tengel, hanya untuk menutupi kemaluan. Nanti merasa malu perempuan cantik ini yang kentut di hadapan beliau. Wah, luar biasa. Baru setelah perempuan ini meninggal dia normal kembali ya. Sehingga disebut al-asam, luar biasa ya. Wah, kita kan ada suara bau saling tuduh ya. Saling tuduh gitulah. Kalau beliau pas ngelemet ya, luar biasa ya, sehingga di al-asam. Man dakhala, man basal, orang yang dakhala, saya masuk pasal man fi madhabina, dalam madhab kaul istaja. Hadza panika, barang siapa ingin masuk golongan saya, madhab saya, orang sufi ini, fal yaj'al fi nafsihi arba khisalin, maka baca atat yakin pasal man fi nafsihi dalam abad man arba khisalin, ada keempat banyak perkara minal maut, dari kematian. Barang siapa ingin menjalani, ingin mengikuti golongan kami, maka dia harus menjadikan 4 kematian dalam dirinya. Wah, harus dilewati menurut nerah madhab Hatim al-Asam. Mautin ahmar, satu kematian semerah. Wa huwa mukhalafatun nafsi. Wa tining mautun ahmar, mukhalafatun nafsi, panika abidai nafsu. Kalau Anda sudah mampu melawan hawa nafsu, berarti kematian yang merah. Satu, kalau mau harus mampu mengalahkan nafsunya. Jadi kalau nafsu sudah mati, itu berarti kematian yang merah.
Wa mautun aswad, mautin aswad ban kematian secelang, wa huwa ihtimalu adzan nas. Wa tining mautun aswad ihtimalu adzan nas, panika nanggung sabar ndek kas nyakena manusia. Yang pertama, Anda kalau mau ikut saya, ikut golongan saya, Anda harus mampu mengalahkan nafsu Anda. Yang kedua, kalau disakiti hati orang, dicaci maki orang, Anda harus sabar, diam. Wa mautun abyad, kematian sepote. Ya, wa huwa alju, wa tining mautun abyad, alju panika lapar. Wa mautun akhdar ban kematian hijau ya, biru mun ini. Wa tining mautun akhdar tarhur raqa, panika muang banyak-banyak tambelan ba'dihha sebagian riqa ila ba'din ala ba'din sebagian. Kalau Anda ingin mengikuti jejak kami dalam madhab kami, harus ada 4 kematian yang harus Anda tanamkan. Kematian merah, Anda harus mampu mengalahkan nafsu Anda. Kematian hitam itu Anda harus sabar ketika dicaci, disakiti orang. Kematian putih, Anda harus berlapar-lapar, tidak boleh kenyang. Wa mautun akhdar, kematian hijau, tarhur riqa itu ya Anda harus sederhana. Tak apa-apa Anda memakai pakaian yang compang-camping, memakai pakaian yang tambalan, jahitan kemana sebagainya. Nah itu sederhana. Itu kalau ingin masuk ke dalam madhabi Abi Hatim. Kalahkan hawa nafsu, perangi hawa nafsu, sabar menghadapi cacian dan gangguan orang. Ketiga, harus berlapar-lapar. Yang keempat, sederhana. Nah, ini silahkan ditiru. Wa huwa wala budda dil murid fi hadha tariq, benda yang punten lil murid ikan di seorang murid fi hadha tariq, fi hadhihi tariq, dalam panekalan jalan, min suhbati syekhin, dari aberengi apolong kalaban syekh guru, muhaqqiqin setahqiq, mursyidin seabri patotu, qad faragha seangku lastari pasal syekh min ta'dibi nafsihi, dari adidik nafsuna murid, mengkosongkan faragha, wa takhallasu ban lepas pasal murid, wa tukhlisu ban melepas pasal syekh min hawa, dari hawa syekh, fa yuslimu maka masra'akin pasal murid nafsahu deka ban murid ilahi deka syekh, wa yalzamu ban naptapah pasal murid ta'atahu deka ta'at deka syekh, wal inqiyad ban atara ilahi deka syekh fi kulli ma dalam sapan-sapan barang yushiru sabri pitatu pasal syabihi kalaban ma alaihi atas murid min ghairi tiyabin, dari laina ragu, wala ta'wilin ban tanpa takwil, wala tardidin ban tanpa mang-mang. Faqad qalu maka ongko adabu pasara ulama sufi, man lam yakun lahu syekhun fasyaitanu syekhuhu. Man pasara lam yakun seta bada lahu panekengka di man syekhun pasara syekh, fasyaitanu maka tining syaitan syekhuhu panikah gurunah man. Nah, ini terkenal ya. Ini guru di dalam spiritual, agar tidak tersesat. Deki pasal ke madhab tibi dalam itu harus punya syekh itu yang sudah tahqiq, mursyid dan sebagainya. Dan kalau Anda sudah berkeyakinan memilih seorang guru spiritual, ya harus ikut patuh. Al murid kal mayyit 'inda yadil ghasil, sebagai seorang santri harus Anda seperti mayat di depan orang yang memandikan, terserah lah beda mau ya. Begitu. Dan biasanya ini orang-orang yang ikut thariqat itu ya pasrah penuh kepada mursyidnya, adalah begitu. Ada ustadz saya dulu, dia ikut mursyid thariqah ya. Dia suruh mau menikah, ya pancan guru Nabi harus menikah, terserah. Suatu saat sudah agak 40-an lah ya, dia disuruh melamar
seorang perempuan. Ya, dia bilang apa adanya. Saya kesini silaturahim. Yang kedua, saya disuruh guru saya melamar putrinya bapak. Kalau diterima, alhamdulillah. Tidak diterima, ada apa-apa. Itu kalau orang toriko pasrah penuh kepada gurunya. Ya, suruh minta, kita makanya lebak coba kan kebetulan saya minta nih karatin dokter Soki gitu. Nah, hati-hati. Barang siapa tidak menjadi guru maka syaitan lah gurunya. Ya. Makin guru kan bukan fasyaitan, fal Google syaihuhu, fal YouTube syaihuhu. Nah, makanya banyak tersesat. Wa qad istawfaina, saya lanjutkan biar banongko nyempurnaaki kaulah al adabal murid, tata krama murid ma asy-syekh asatana syekh wa bayyana bana jelasaki kaulah manda barang yuslihu se bagus sepatot panapaman lil masyikhati kebaik guru fi ghairi hadzal kitab idlain pada kitab. Artinya tidak sembarangan lah. Jangan sembarangan berguru kepada seseorang yang tidak jelas sanad keilmuannya, adalah bahaya. Apalagi guru ke Google, guru ke YouTube, bahaya. Bisa tersesat. Pas dak guru nah, kan kadang kan pada kasus untuk ke aliran TV karena itu tadi tanpa mursyid lah, hati-hati. Ya, aliran TV tidak saya bimbing mana karena perjalanan rohani bahaya, tersesat mentede guru nih ya. Ya, hati-hati. Makanya adaul syekh itulah apa tadi, menyakiti seorang guru juga tidak ada tobatnya lah, taubat kalau ada seperti itu ya. Kita tidak jauh-jauh lah, guru kita ya ikuti beliau itulah, karena jelas, sangat jelas ya. Kakeknya pendiri NU, kanjen ke apanya kayaknya ada selain, jauh usah kemana-mana ya, kita sudah santri bakit ya berguru kepada beliau. Jangan malah mengedepankan guru yang tidak pernah ngajari apa-apa kitab dan sebagainya itu, hanya gara-gara kagum dengan pidatonya adalah begitu. Saya ngajari Safina bin iya dari Bakit, kenapa kita fanatik kepada orang lain? Nah itu yang salah kita itu. Dulu pernah ada di Pilpres itu, karena Pilpres, kan sama baik ya, ada alumni gitu. Sama baik ya, mau dukung siapa 01 kayak tai aja berarti. Malah begitu saya mendengar dari alumni itu. Ada alumni juga. Jajal boleh. Kurun ini kan. Nah itu kenjak kita, wah masya Allah ya. Itu tadi karena fanatik terhadap seorang, karena apa lihai dalam berpidato, berapi-api ya. Jangan, hati-hati ya. Sejelas nih ya, tidak usah kemana-mana. Kadang ada cerita alumni jauh-jauh datang ke sebuah kota, luar kota, maki kantum kan cepot tebet. Nah itulah masya Allah itu. Jangan jauh aja, yang ada di hadapan kita itu beliau insya Allah ya, jelas sangat keilmuannya jelas. Ja'alaka ayyuhal insan fil alam al mutawassit baina mulki wa malakutihi wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.